Selamat datang kembali di kanal kami Bali G Academy. Pada part 2 ini, kita akan melanjutkan apa yang telah kita rancang pada part 1, di mana Anda di sini nanti ya akan menampilkan citra uji atau citra digital masukan pada widget label dengan nama label image dan histogramnya dengan nama object name widget histim, ya, widget histim, di mana kedua widget tadi pada part 1 telah kita promosikan ke kelas thresholding, ya. Oke, kita lihat lagi, ini thresholding kelas telah kita ciptakan dengan parameter key widget, yaitu kelas awal atau kelas original dari widget ini, ya, yang Anda ambil dari panel containers, ya, di sini. Oke, kemudian kita akan, nah, ini program utamanya, ya. Di sini masih hanya memanggil konstruktor dari kelas key main window dan memanggil metode load UI dengan memanggil antarmukanya image underscore trace.ui, ya. Ini yang telah kita rancang dengan template main window, ya, kita membuatnya, ya, bukan yang lain. Oke, Anda bisa memilih yang lain, tapi pada tutorial ini kita masih menggunakan template main window, ya. Ini kita coba dulu programnya, ya. Oh, tertampil dan belum ada interaksi apapun dari widget-widget di sini, ya, baik combo box, horizontal slider maupun yang lain, ya, belum ada. Oke, masih kosong semuanya. Kemudian kita pada tahap awal kita perlu mendefinisikan bagaimana menampilkan histogram, ya, menghitung histogram. Ini kita copy dulu ke sini. Nah, di sini ada kita berikan nama sebuah metode dengan nama display histogram. Masukannya adalah image masukan, yang akan ditampilkan histogramnya. Yang kedua adalah widgetnya, kanvas di mana kita akan menampilkannya, dan title. Seperti pada GUI sebelumnya untuk menampilkan kernel, ya, penapisan kernel pada project sebelumnya, kita di sini menggunakan metode calculate, ya, histogram, ya, dengan image masukan, terus nilainya ini 256, 0 sampai 256, ya. Parameternya itu saja, ya. Ya, kalau 0 di sini itu menandakan untuk masukkan citra keabuan, ya. Kalau di sini setiap kanal nanti masukannya. Jadi pada metode display histogram ini nanti akan dihitung dulu berapa kanal pada citra masukan. Oke, menggunakan fungsi atau metode len, terus kita hitung shape-nya, ya. Jika 2 kanalnya, maka ini yang dieksekusi program, di mana jika kanal 2 maka citra masukan adalah citra keabuan, sehingga di sini diperlukan indeks 0, ya. Nah, menggunakan modul atau pustaka OpenCV CP2, ya. Selanjutnya ditampilkan histogramnya, hasilnya, ya, menggunakan perintah plot. Kemudian labelnya ditentukan. Label yaitu frekuensi kemunculan, berapa kali muncul intensitas dari citra, ya, intensitas tertentu pada citra. Ini rentangnya, ya, 0 sampai 2566 range breadth. Terus set X labelnya adalah intensitas,
Kemudian tentukan tick paramsnya nanti warna putih, dan selanjutnya seperti itu. Nah, jika kanalnya itu tidak sama dengan 2, berarti 3 jawabannya. Maka dia adalah citra berwarna. Nah, setiap pada citra berwarna itu ada 3 kanal, yaitu blue, green, red. Nah, untuk setiap kanal dihitung apanya, histogramnya ya. Nah, ini hasilnya. Nah, perlu indeks I ya untuk setiap warna ini. Nah, dihitung sama seperti ini cuma menggunakan perulangan for dari apa namanya array warna tadi B, G, dan R ya. Nah, itu selanjutnya digambarkan menggunakan metode draw draw. Ya, selanjutnya Anda perlu mendefinisikan sebuah metode lain untuk menampilkan citra ya. Menampilkan citra. Oke, tempatkan di sini. Nah, menampilkan citra ini nama metode yang kita berikan adalah display underscore image dengan masukan adalah pixmap, terus citra masukan, terus label di mana nanti kita tempatkan citra tersebut, terus key widget nanti. Karena di dalam metode display image nanti akan kita panggil sekaligus untuk menampilkan histogramnya, yaitu dengan di dalam tubuh metode display image ini nanti Anda panggil display histogram ya. Nah, di sini ya. Kalau label itu nanti menentukan di mana citra masukan ditampilkan. Label mana dia. Yang key widget 1 ini di kanvas mana nanti histogramnya ditampilkan. Title itu nanti judul. Ya, judulnya di mana. Judulnya apa? Judul spesifiknya. Oke, selanjutnya kita definisikan metode open file. Ya, open file itu ini tidak perlu menggunakan global ya, karena tidak dipakai pada metode lain, jadi cukup kita kasih self ya. Self juga bisa menjadi atribut kelas ya. Self. Oke. Dia membaca nama file penuh ya, termasuk folder dan subfoldernya ya, membuka semua citra yang ada dengan ekstensi .jpg, .gif, .bmp, png, tip, dan tip double F. Selanjutnya pixmap-nya ya, pemetaan pixelnya dibaca menggunakan kelas keyPixMap. Nah, selanjutnya konten citranya ya, data citranya itu dibaca menggunakan metode imread ya, image read ya, dari modul OpenCV ya, dengan masukan adalah nama penuh dari nama citra ya, mulai dari folder maupun subfoldernya, dan menggunakan konstanta imread color. Asumsikan dia masukannya adalah citra masukan berwarna. Selanjutnya ya, IMG ini disimpan menggunakan self, artinya citra yang dibaca, data citra yang dibaca itu disimpan pada eh, atribut kelas ya, IMG, dan menjadi masukan dari display image ya, ini display image. Jadi IMG ini digantikan oleh atribut kelas self.img. Terus label itu adalah tempat di mana nanti citra masukan ditampilkan, yaitu pada label image ya, label image ini sebelah atas, sebelah kiri atas ya, yang sebelah atas label widget ya, dengan nama object name label image. Oke, setelah itu uh, key widget 1 pada parameter masukan display image itu dipakai untuk menampilkan histogram. Nah, di sini histogram citra masukan ditampilkan pada kanvas dari widget histim ya. Nah, ini dia sebelah sini. Key widget histim.
histogram dari image masukkan. Selanjutnya title ya, pada display image itu kita berikan nama histogram of original image title-nya. Oke. Sampai di situ saya kira sudah paham karena ini logikanya berulang dari project-project sebelumnya. Nah, di sini kita temukan ada metode setState ya. Jadi dengan parameter masukkan sebuah string run. Ya, jadi kita definisikan di sini sebuah metode dengan nama setState ya. Oke, setState kasih di atas saja ya. Apa-apa. Oke, setState ini ya itu menentukan keadaan aktif tidaknya dari sejumlah widget pada antarmuka ya. Jika state dikasih masukan adalah string start, maka pada saat aplikasi dijalankan ya, itu ketika metode setState ini diberikan masukan start, maka combo box CBO thresholding itu di nonaktifkan, set enable false berarti di disable ya. Kemudian group box ya, ini dinonaktifkan ya. Selanjutnya GB underscore min max ya. Min max itu ini ya. Ya, group box dari GB min max ini dinonaktifkan ya. List widget channel juga, list widget channel ini itu dinonaktifkan. TW intensity, tabel widget juga dinonaktifkan, dan GB adaptif itu ini ya, group box untuk parameter-parameter ambang batas adaptif itu dinonaktifkan. Tetapi selain ini ya, selain string ini menjadi masukan pada setState, maka CB thresholding akan diaktifkan ya, group box minmax juga diaktifkan ya, di enable, list widget channel juga diaktifkan, dan tabel widget intensity juga diaktifkan ya. Oke, jadi setelah itu ini akan kita pakai untuk menentukan keadaan awal dari antarmuka, sehingga pada konstruktor kelas Anda perlu menetapkan ini ya, memanggil metode ini. Metode setState start pada saat kelas from thresholding dijalankan, dia akan memanggil konstruktor init ya. Selanjutnya konstruktor key main window dijalankan, kemudian antarmuka dimuat. Selanjutnya keadaan antarmuka akan ditetapkan oleh setState. Oke, oleh setState dengan parameter masukan start. Berarti blok diagram ini akan dijalankan, di mana CB thresholding, group box minmax, list widget channel, tabel widget intensity, dan group box adaptif itu akan dinonaktifkan. Coba kita jalankan untuk menguji coba program ya. Perhatikan pada saat antarmuka itu pertama kali dijalankan, maka CBO thresholding, group box ini ya, minmax, dan group box untuk adaptive parameter, dan list widget channel, dan tabel widget untuk intensity semua di nonaktifkan, sehingga apa yang bisa dilakukan user pada saat antarmuka pertama kali dijalankan adalah hanya bisa mengklik tombol open image ya, atau widget PB image ya. Nah, hanya tombol inilah yang bisa dilakukan oleh user, karena jika user dibebaskan untuk mengklik, jika ini hidup sebelumnya ya, dan user dibebaskan untuk mengklik apa saja, maka program akan error karena citra masukan belum dibaca oleh program ya, atau user belum memilih citra masukan untuk diproses pada program. Jadi di sini programmer
mengatakan, mengarahkan user bahwa apa yang Anda lakukan pada titik ini adalah hanya menekan tombol open image ya. Itu gunanya metode set state ini gitu ya. Kemudian Anda perlu menambahkan event klik dari PB image ya. Nah, tempatkan di bawah konstruktor init ya. Event klik dari PB image Anda hubungkan ke metode open file, di mana open file nanti ini akan memanggil metode display image, dan display image ini memanggil display histogram. Jadi ketika uh, user menekan tombol open image ya, maka ke display image akan dipanggil ya, dan display image juga akan memanggil display histogram. Kemudian pada open image, setelah user mengklik open image, open file ya, tombol open file, ketika file dialog itu dibuka oleh kelas key file dialog ini, dan user menekan yes, maka setelah memilih citra, maka display image akan dipanggil dan keadaan dari antarmuka akan ditetapkan menjadi run. Ya, run itu artinya tidak start. Ya, jadi ketika state itu tidak bernilai start, maka nilai lainnya akan dianggap sebagai blok blok eksekusi program ini yang akan dieksekusi. Gitu ya. Jadi jika ini selain start, maka inilah yang akan dieksekusi. Ya, coba kita coba apanya programnya ya. Jalankan program. Nah, semua masih nonaktif ya. Baik ini, dan ini, dan ini. Nah, ketika user memanggil open image, ya, dan user memilih salah satu citra, misalnya citra ini ya, maka perhatikan, citra uji akan ditampilkan pada label image ya, pada label image, dan histogramnya ditampilkan pada widget histim. Nah, ini dia histogram dari citra masukan. Dan perhatikan pula ketika citra sudah dipilih oleh user, maka combo box ini menjadi aktif. Ya, ini menjadi aktif. Ya, tetapi ini menjadi nonaktif. Tetap nonaktif karena perhatikan, pada saat dia state selain start ya, atau di sini kita berikan run, maka group box adaptif ini ya, group box ini tidak di enable di sini, tidak di enable, dia masih di nonaktifkan atau di disable ya. Nanti pada waktunya ya, dia akan di disable pada program. Jadi user pada saat titik ini dia bisa memilih membuka combo box thresholding teknik, memilih min max ya, dan ini aktif, tidak aktif ya, adaptive method parameters ya, GB apa tadi namanya, GB adaptif, dan bisa memilih ini ya. Tetapi karena programnya belum kita sediakan, maka dia belum menampilkan apapun ya. Nah, ini belum kita program untuk berinteraksi dengan ini. Ini juga seperti itu. Nah, itu. Jadi pada titik ini Anda telah melakukan bagaimana menetapkan keadaan awal dari widget-widget pada antarmuka, dan kapan dia diaktifkan dan kapan dia dinonaktifkan. Ya. Jadi untuk mengarahkan user bahwa pada titik ini Anda hanya bisa melakukan ini. Pada titik berikutnya Anda hanya bisa memilih ini, bukan itu, gitu. Jadi user menjadi terpandu, tidak bingung ketika menjalankan menjalankan program yang kita
berikan gitu ya. Kita bisa pilih program lain, apa metode citra lain ya. Nah, ditampilkan sekarang. Berikut juga dengan ini ya, uji coba terus dengan apa namanya citra-citra yang lain untuk melihat apakah ada kejanggalan atau apa kesalahan yang kita lakukan pada program ya. Ternyata untuk sejumlah program uji itu memiliki keluaran yang kita inginkan ya, tertampil histogram dari original image ya. Jadi pada tutorial kali ini kita sudahi ya. Anda pada tahap ini pertama menetapkan keadaan awal dari antarmuka sebelum user memilih citra masukan. Nah, kemudian ketika user telah memilih citra masukan, program menampilkan citra uji ya pada sebuah label dan histogramnya pada sebuah widget. Kemudian ada beberapa widget yang di enable atau diaktifkan dan ada yang masih di nonaktifkan ya. Begitu kira-kira untuk part 2 ini. Anda tunggu untuk part 3 sehingga kita bisa melakukan teknik thresholding dan menampilkan keluarannya, citra keluaran dari ambang batas dan berikut juga dengan histogramnya dengan memanfaatkan nanti widget-widget yang ada tersedia di sini. Oke, sekian dulu. Semoga Anda mendapatkan pemahaman praktis dengan menonton video ini. Terima kasih. Horas.